mengenai tujuan identifikasi isu. Nah, siswan core isu di sini peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 1 tahun 2021, yang mana tujuan pelatihan dasar yaitu untuk mengembangkan kompetensi calon pegawai negeri sipil yang dilakukan secara terintegrasi, yaitu membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, serta memperkuat profesionalisme dalam kompetensi bidang. Argumentasi terhadap core issue, ini isu yang diambil yaitu kurangnya maksimal literasi membaca pada peserta didik. Disebabkan karena adanya 4 hal di sini, lingkungan atau milieu atau mother nature, kemudian manusia, kemudian metode dan juga material. Lingkungan sendiri, isu ini terdapat di SD Negeri 1 Talun Kulon dan terdapat pada peserta didik kelas 5. Untuk SDM-nya sendiri, ini peserta didik kurang mampu menganalisa informasi, kemudian malas membaca, dan dari segi materialnya sendiri ini media membaca yang kurang menarik minat siswa. Jadi siswa kurang senang dalam membaca seperti itu. Kemudian sedikitnya pengetahuan tentang internet. Jadi kebanyakan peserta didik itu mempunyai gadget hanya digunakan untuk bermain game seperti itu, tidak digunakan untuk berliterasi atau untuk membaca seperti itu. Nah, kemudian dari segi metodenya sendiri, ini kurang dimanfaatkannya gadget di era digitalisasi. Jadi rata-rata peserta didik ini kurang adanya kontrol dari orang tua, sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya literasi membaca pada peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Talun Kulon. Dari Fishbone core issue ini, maka penulis mencetuskan satu buah gagasan baru bagaimana untuk memanfaatkan gadget Android yang sudah dipunyai oleh masing-masing peserta didik untuk dimanfaatkan sebagai berliterasi membaca, karena yang mana jendela dunia ini adalah membaca. Jendela dunia adalah dengan membaca. Nah, dan peserta didik yang ada di SDN 1 Talun Kulon ini belum bisa menganalisa informasi dengan baik. Jadi, melalui aplikasi V-Recorder dan juga media sosial YouTube, ini diharapkan agar peserta didik nanti lebih kreatif dan inovatif dalam berliterasi membaca seperti itu. Dan harapannya peserta didik timbul rasa senang dalam membaca informasi, dalam mendapatkan informasi dan mampu mengelolanya dengan baik seperti itu. Kegiatan metrik aktualisasinya, yang pertama, meminta persetujuan mentor terhadap rancangan aktualisasi di SDN 1 Talun Kulon. Nah, kegiatan yang pertama ini terdapat keterkaitan dengan nilai-nilai aneka, yaitu akuntabilitas, bahwa dalam meminta persetujuan kepada mentor, penulis mengadakan persetujuan terlebih dahulu. Jadi dengan sikap yang jujur, kemudian menjalin kerjasama dengan baik. Nah, ini termasuk nilai-nilai akuntabilitas yang dimiliki oleh peserta seperti itu. Kemudian contohnya lagi etika publik. Jadi dalam melakukan perjanjian bertemu, konsultasi, bermusyawarah dengan kepala sekolah, dengan mentor, maka ini perlu adanya etika publik yang harus dipunyai oleh peserta seperti itu. Nah, kegiatan pertama ini juga mendukung misi sekolah, yaitu menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dengan lingkungan. Nah, sudah terpampang di visi dan juga misi SDN 1 Talun Kulon. Di sini salah satunya yaitu nomor 4, menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dan lingkungan. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu memberikan pretest literasi membaca pada peserta didik kelas 5 SDN 1 Talun Kulon.
Jadi sebelum melakukan kegiatan, sebelum mengaktualisasikan, ini perlu adanya pretest terlebih dahulu agar mengetahui tingkat progresnya peserta didik. Nah, kegiatan yang kedua ini juga ada keterkaitannya dengan nilai-nilai aneka, yaitu nasionalisme. Jadi dalam memberikan pretest literasi, tahapannya ini kan melalui Google Form. Jadi link Google Form ini diberikan kepada peserta didik melalui aplikasi WhatsApp Group. Nah, dari situ, link situ, peserta didik mengerjakannya hanya di rumah seperti itu. Dan dalam pengerjaannya itu dilakukan evaluasi secara adil. Nah, ini adalah contoh nilai-nilai nasionalisme yang ada pada kegiatan kedua ini. Kemudian komitmen mutu. Nah, dalam memberikan evaluasi ini juga perlunya adanya waktu dan efektif dan juga efisien karena dilaksanakan secara online, dilaksanakan secara daring. Ini dalam masa pandemi kegiatan kedua ini mematuhi kebijakan pemerintah seperti itu. Ini adalah wujud nilai-nilai komitmen mutu. Kemudian kegiatan kedua ini juga mendukung misi sekolah, yaitu mengoptimalkan pembelajaran dan juga bimbingan. Kemudian kegiatan ini juga mengembangkan pengetahuan di bidang bahasa. Jadi dalam menyusun pretest itu diperlukan bahasa-bahasa yang baik agar bisa mudah dicerna oleh peserta didik seperti itu. Nah, terdapat penguatan nilai organisasi juga, yaitu sebagai pembelajar karena berusaha mengembangkan kompetensi dan juga profesionalisme. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu sosialisasi terhadap peserta didik dan orang tua atau wali tentang aplikasi V-Recorder dan media YouTube. Dalam kegiatan ketiga ini terdapat keterkaitan dengan nilai-nilai aneka, yaitu sebagai komitmen mutu dan juga etika publik. Karena dalam melakukan sosialisasi ini yang pasti penulis peserta latsar ini juga sebagai MC kegiatan, MC sosialisasi, dan sosialisasi ini diundang peserta didik dan juga orang tua lewat media sosial WhatsApp seperti itu. Nah, sosialisasi ini dilaksanakan lewat Google Meet seperti itu rencananya. Nah, dengan penyelenggaraan sosialisasi secara virtual ini termasuk implementasi kebijakan pemerintah dengan baik dan bersih. Maka ini adalah contoh dari nilai-nilai komitmen mutu. Kemudian kegiatan ketiga ini juga mendukung misi sekolah, yaitu menanamkan keyakinan dan akidah melalui pengamalan ajaran agama. Karena di dalam melakukan sosialisasi terlebih dahulu pasti berdoa. Jadi dengan berdoa ini adalah contoh bagaimana peserta menanamkan keyakinan melalui pengamalan ajaran agama. Kemudian kegiatan yang keempat yaitu mengimplementasikan penggunaan aplikasi V-Recorder dan juga media sosial YouTube kepada peserta didik untuk berliterasi membaca. Nah, kegiatan yang keempat ini juga ada keterkaitannya dengan nilai-nilai aneka yang dimiliki oleh peserta. Contohnya yaitu sebagai nasionalisme. Ya, nasionalisme jadi terciptanya hubungan menghormati dalam bermusyawarah antara guru dan juga peserta didik. Nah, ini adalah contoh nasionalisme yang dimiliki oleh peserta. Dan kegiatan keempat ini juga mendukung misi sekolah, yaitu mengembangkan pengetahuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa dan juga keterampilan. Jadi dalam pengimplementasian penggunaan aplikasi V-Recorder ini adalah rekam layar dalam berliterasi membaca. Jadi nanti peserta didik diberikan tutorial bagaimana membaca di buku digital, kemudian direkam dan dijadikan video. Nah, video ini diarsipkan di media sosial YouTube sehingga bisa dilihat oleh publik ataupun dilihat oleh pribadi. Jadi bisa mengevaluasi diri dengan baik. Dan output yang dihasilkan dari kegiatan keempat ini adalah terdapatnya aplikasi dan terdownloadnya aplikasi di masing-masing peserta didik. Kemudian terdapatnya video pembelajaran tentang literasi membaca. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu melaksanakan post test literasi membaca pada peserta didik kelas 5 SDN 1 tahun.
kegiatan post-test ini terdapat beberapa nilai-nilai aneka seperti anti korupsi contohnya. Jadi dalam melaksanakan kegiatan post-test ini pasti sudah terdapat evaluasi dan juga kejujuran dalam memberikan evaluasi ke peserta didik. Nah, ini kita tidak memanipulasi data seperti itu. Jadi ada sikap-sikap anti korupsi di situ. Kemudian kegiatan ini juga mendukung misi sekolah, yaitu mengoptimalkan pembelajaran dan bimbingan. Jadi peserta didik dibimbing dengan baik dalam melaksanakan post-test ini. Kemudian kegiatan ini juga mengembangkan pengetahuan di bidang iptek, karena peserta didik akhirnya mengetahui bagaimana mengisi Google Form yang baik, kemudian mengerti tentang aplikasi Veracoder dan juga bagaimana mengupload video ke YouTube seperti itu. Nah, ini adalah ilmu-ilmu di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, diharapkan nanti visi dan misi sekolah ini bisa tercapai melalui kegiatan-kegiatan yang ada seperti itu. Dan kegiatan-kegiatan ini juga terdapat dukungan untuk terdapat penguatan tentang nilai organisasi, yaitu sebagai pembelajaran juga kreatif inovatif. Selalu berusaha mengembangkan kompetensi dan profesionalisme yang dimiliki oleh peserta. Kemudian kreatif melaksanakan ide baru seperti itu. Nah, sebagai penutup, kegiatan aktualisasi budaya literasi membaca ini melalui aplikasi Veracoder dan juga YouTube diharapkan peserta didik lebih kreatif dan inovatif dalam memaksimalkan kebiasaan berliterasi. Dan harapannya gagasan ini menjadikan kebiasaan-kebiasaan baru untuk menunjang perkembangan kognitif, afektif, dan juga psikomotorik peserta didik. Karena saya yakin dan percaya hal ini diperlukan peserta didik nantinya di jenjang SMP. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.